Itu adalah pertama kalinya Savion berperan sebagai guru, melihat tangan Xiao Fan memegang pipinya dan terpesona, antusiasmenya meningkat dan terus berbicara, Tai Chi Chuan King Dao merupakan proses dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Kebanyakan orang hanya perlu 1 tahun untuk menguasai tingkat pertama dari Yu King, namun kemudian pada kesulitan yang lebih besar akan muncul. Orang normal perlu 5 tahun untuk tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah seperti aliran sungai, memisahkan yang kuat dari yang lemah. Jika kualitas seseorang lemah, mereka akan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Bagi kebanyakan orang kira-kira membutuhkan 50-60 tahun. Xiao Fan tercekat, Savion tersenyum, dan meneruskan. Mantra kultivasi utama Tai Chi Chuan King Dao kira-kira selesai dalam hal instruksi luar pada tingkat ketiga, berikut yang tergantung pada kualitas dan pembelajaran masing-masing murid. Seorang guru dengan kultivasi tinggi mungkin dapat menjadi sedikit bantuan, namun hanya pengalaman pribadi, yang dapat memastikan murid-murid mengalami jalan pembelajaran yang lebih pendek. Tentu saja, ini yang disebut jalan pembelajaran, ini diukur dari 100 tahun atau lebih. Ketika praktek Tai Chi Chuan King Dao mencapai tingkat Yu King keempat, berarti mereka telah menguasai prinsip-prinsip dasar, murid-murid kemudian dapat berlatih berbagai jenis sihir dan skill esper mereka sendiri. Asal esper adalah cerita panjang. Mitos dan legenda konon bahwa dewa-dewa mempunyai artefak mereka sendiri dengan kekuatan tak tertandingi. Dalam dunia manusia, kultivator juga mampu mengembangkan hal yang mirip. Mereka dengan kekuatan yang lebih lemah bisa terbang dengan kecepatan kilat, sementara yang lebih kuat mampu mengguncang langit dan bumi, menghancurkan gunung dan sungai. Ada berbagai jenis bahan esper, beberapa sangat aneh. Satu hal, bagaimanapun, adalah pasti, materi esperlah yang menentukan kekuatan esper setelah dibuat. Jika besi normal digunakan untuk mengeluarkan skill, Thunderblade, pedang dan pemilik akan sudah menjadi abu sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang musuh. Dalam Jadeon, karena Master Jade Leaf menemukan pedang, Regenesis, Kunodi, Montop Hollow, dengan tidak ada lawan yang sebanding, banyak generasi muda tidak hanya mengaguminya, mereka pun memakai pedang sebagai esper mereka. Ribuan tahun kemudian, banyak orang menjadi pemakai pedang, itu telah hampir menjadi aturan tak tertulis Jadeon, bahkan perubahan nama menjadi Jadeon Sword Faction pun tidak mengherankan. Di sini, ada perlu menyebutkan secara spesifik dari kepala Bambu Peak, Tian Bolis. Dia sendiri menciptakan sebuah esper pedang, Flame Spirit, ini adalah salah satu pedang yang paling terkenal Jadeon. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak ingin mendorong murid-muridnya untuk berlatih pedang. Tidak hanya itu, dia sering mendorong murid-muridnya untuk membuat jenis esper yang berbeda yang menciptakan sedikit kritik dalam Jadeon. Karena tidak ada aturan tertulis, bagaimanapun, dan, kedua, kualitas murid Tian Bolis hanya normal dan rendah dalam jumlah, orang umumnya membiarkan mereka. Dalam semua murid Bambu Peak, Daxixiong Savion mempunyai tingkat kultivasi tertinggi, ia telah mencapai Tai Chi Chuan King Dao, Yu King tingkat kelima. Kemudian, setelah dia, adalah murid keempat Hedazi, yang telah mencapai tingkat keempat. Meskipun ia mulai lebih lambat Wu Dai dan Zheng Dali, ia adalah yang paling bijaksana dari semua murid, dengan demikian, ia mampu mengejar meskipun ia mulai terlambat. Adapun murid Wu Dai kedua, ketiga murid Zheng Dali, Ludaxin murid kelima, Amandla murid keenam, semuanya berjuang di Yu King tingkat ketiga. Tapi Xiao Si Mei Hidi mempunyai kecerdasan yang luar biasa, orang tuanya dengan hati-hati mengajarkannya saat dia masih anak-anak. Meskipun ia mulai melakukan pekerjaan rumah memotong bambu di usia 10 tahun, dia sudah berlatih Tai Chi Chuan King Dao selama bertahun-tahun. Pada tahun 13 ia mencapai tingkat keempat Yu King, dapat menggunakan esper, dikenal sebagai salah satu dari anak-anak berbakat di Jadeon, disukai oleh orang tua dan para penatua. Surin telah memberikan Hidi espernya yang terkenal, Phoenix Soul, sebagai bentuk pertahanan diri. "Wow, Linger sangat cerdas," kata Xiao Fan. Savion tersenyum, "Ya, Linger sangat cerdas, sangat berbakat dalam kultivasi. Ketika Master dan Xin yang mengajarkan sesuatu, dia akan langsung memahaminya, kualitasnya jauh lebih baik dari kita. Sekarang dia masih muda, belum cukup berlatih, itu hanya masalah waktu baginya untuk menjadi jauh lebih sukses dari kita. Untuk berkembang, Bambu Peak bergantung pada dirinya.
Matanya penuh harapan, jelas bahwa ia juga menaruh harapannya pada Ling'er yang cantik itu. Kemudian, Savion memberitahu Xiao Fan sesuatu yang harus ia perhatikan selama kultivasi, dan akhirnya dengan serius berkata, Xiao Fan, saya harus memberitahu kamu satu hal terakhir, kultivasi fraksi kita adalah tentang perkembangan lambat yang terus-menerus, dan tetap rendah hati. Jika Anda tumbuh tamak dan ingin mencari jalan pintas, tidak hanya akan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan, juga akan menciptakan bencana. Untuk menjadi sukses atau tidak, dari sejak awalnya sudah ditakdirkan dan tidak dapat dipaksa. Evil heretik dan praktek Velkin mereka yang jahat tidak akan puas dan terus-menerus menginginkan lebih banyak keinginan, mereka mungkin mendatangkan penghakiman alam, jahat dan menyedihkan. Kamu harus berhati-hati. Petik 2. Xiao Fan takut, buru-buru berkata, ya, Da Sixiong, aku mengerti. Savion mengangguk, berdiri dan berkata, itu harusnya cukup, Gua Taichi di bukit belakang, hanya murid dengan Taichi Suan King Dao tingkat ketiga dapat masuk dan berlatih di dalamnya. Sebelum itu, kamu dapat berlatih pertama di kamar kamu, kondisinya sangat tenang di sini, Master dan Sini yang biasanya tidak akan datang, jadi bekerja keraslah. Xiao Fan berdiri dan berkata, terima kasih, Da Sixiong. Savion tersenyum, menepuk kepalanya dan berjalan menjauh. Setelah ditinggalkan Savion, Xiao Fan kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, bahkan kelelahan dari pemotongan bambu telah mereda. Dia mengambil napas dalam-dalam, tenang, berjalan perlahan ke tempat tidur. Dia bermeditasi dalam posisi yang telah diajarkan Savion, kemudian menutup matanya. Mengingat mantra Taichi Suan King Dao, Yu King tingkat pertama, siap untuk berlatih, tetapi tiba-tiba hatinya mulai memikirkan sesuatu, matanya membelalak terbuka, mengatakan, itu salah. Taichi Suan King Dao, Yu King tingkat pertama yang Savion ajarkan adalah mantra yang paling dasar, seorang praktisi hanya perlu fokus pada dua kata, mendapatkan energi. Ketika seorang kultivator sedang bermeditasi, pikiran harus terbuka dan menyingkirkan segala macam kesulitan, mendapatkan energi dari dalam langit dan bumi ke dalam tubuh dan bermeditasi, menggunakannya untuk mengikat diri kepada dunia, merasakan perubahan dalam langit dan bumi. Jika dapat memperoleh energi dan bermeditasi 36 kali berturut-turut, maka saluran energi dalam tubuh menjadi stabil dan mampu mempraktikkan tingkat yang lebih tinggi. Jenis kultivasi ini telah menjadi bagian dari Taoisme selama ribuan tahun, harusnya tidak ada kesalahan. Tetapi pada saat itu, pikiran Xiao Fan, seperti berada di dalam badai, terus gemetar, karena segala yang ia miliki pelajari hari ini benar-benar kebalikan dari mantra yang diajarkan Biksu Pozi kepadanya. Pada malam sebelum pembantaian desa Grace Temple, ketika Pozi mengajarinya mantra ia jelas mengatakan kepadanya, ketika bermeditasi, pastikan untuk memotong semua kontak dengan dunia luar, menggali pemahaman atas diri sendiri, yang juga disebutkan bahwa segala bentuk di dunia hanyalah kehampaan, kehampaan hanyalah sebuah bentuk. Bentuk tidak lain adalah kekosongan, kekosongan tidak lain daripada bentuk. Perasaan, pikiran, dan pilihan, kesadaran itu sendiri, adalah sama seperti ini. Dharma di sini adalah kosong, semua adalah kekosongan. Tidak ada yang lahir atau mati, juga yang bernoda atau murni, juga tidak ada yang mengembang atau menyusut. Jadi dalam kekosongan tidak ada bentuk, tidak ada perasaan, pikiran, atau pilihan, juga tidak ada kesadaran. Tidak ada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, tidak ada warna, suara, bau, rasa, sentuhan, atau apapun yang prinsip dalam pemikiran, atau bahkan perabaan. Tidak ada ketidaktahuan, atau segala sesuatu yang berasal dari ketidaktahuan, tidak layu, tidak mati, dan tidak ada akhir. Juga rasa sakit, atau yang menyebabkan rasa sakit, atau berhenti merasakan kesakitan, atau jalan mulia untuk keluar dari rasa sakit, bahkan kebijaksanaan untuk mencapainya, pencapaian juga adalah kekosongan. Artinya sangatlah mendalam, tentu saja Xiao Fan tidak akan memahaminya dengan jelas, namun, ia dapat memilah bahwa dua mantra sama sekali berbeda dari satu sama lain, ia sekarang benar-benar bingung, tidak tahu harus berbuat apa, bahkan Xiao Fan tidak tahu, Taichi Suan King Dao merupakan mantra tertinggi Dagos,
tetapi Pozi telah menaruh harapan yang paling penting pada dirinya, dan mantra dia mengajar juga mantra tertinggi Fua, Fawin Wisdom, dua incarnations, dipraktekkan dalam dua cara yang sangat berbeda, semua berasal dari ide dasar mereka masing-masing. Fua dan Dagos memegang sejarah panjang, tidak pernah bercampur bersama-sama, seni kultivasi semua berasal dari jenis pemikiran yang berbeda. Dagos, sebagai contoh, subjek utama adalah Dao, juga dikenal sebagai dari Dao datang satu, dari satu datang dua, dari dua datang tiga, dari tiga muncul 10.000 hal. Semua hal memiliki yin dan yang, kombinasi dari dua mempertahankan harmoni netral. Taoisme berasal dari filosofi Taois, bahkan tiga tahap Tai Chi Chuan Qing Dao itu, juga dari mitologi Taois, Yuan Shi Tianzun, Lingbao Tianzun dan Tao Te Tianzun, menjadi Yu Qing, Sang Qing, Tai Qing, dinamai The Three King. Kultivasi Taois berfokus pada menggabungkan diri dengan dunia, menggunakan tubuh untuk mengendalikan alam, mengeluarkan sihir yang kuat, tapi Fua, di sisi lain, subjeknya utama adalah segala sesuatu yang terjadi adalah jawaban untuk hati, hati tidak dapat meninggalkan segala perbuatan tubuh. Juga mengatakan, apa yang berasal dari diri sendiri, awalnya bersih. Apa yang berasal dari diri sendiri, awalnya tidak ada kelahiran dan kematian. Apa yang adalah diri sendiri, awalnya cukup. Apa yang adalah diri sendiri, awalnya tidak bisa bergerak. Apa yang adalah diri sendiri, bisa melahirkan semuanya. Kultivasi Fua, berfokus pada pemahaman diri, dapat mencerminkan kebenaran, satu kebijaksanaan dapat melahirkan 8-4.000 kecerdasan, salah satu pemahaman Fua artinya satu kebijaksanaan dapat melahirkan pengetahuan tidak terbatas. Cara pikir Buddhis dan Taois sangat berbeda, cara berlatih juga sepenuhnya berlawanan, tapi karena keduanya menyimpan rahasia mereka selama ribuan tahun, tidak ada yang tahu apapun tentang hal itu. Sekarang seorang murid kecil bernama Xiao Fan di Bambu Peak Jadeon mengalami sakit kepala karena itu. Mana yang benar? Xiao Fan melompat dari tempat tidur dan mulai berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Pikirannya bingung tapi ia tidak berani bertanya kepada siapapun. Lalu akhirnya dia duduk di tempat tidurnya, mendesah, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak cerdas dari awalnya, sebagai seorang anak petani usia muda, tentu saja ia tidak memiliki banyak pengetahuan, dan sekarang dia harus memutuskan sebuah masalah penting. Memikirkannya selama sepanjang hari, hanya membuang-buang waktu dan tidak bisa mengembangkan solusi. Pada akhirnya, Xiao Fan mengatakan pada dirinya sendiri, Master Pozi tidak memberitahu saya tentang hal ini dari awal, saya hanya bisa berlatih keduanya, harusnya ini bisa memecahkan masalah. Tidak berpikir lagi, hanya lega dalam pikirannya, ia kembali ke tempat tidurnya dan mulai berlatih Tai Chi Chuan Qing Dao. Ia pikir akan mudah, tetapi ketika benar-benar melakukannya, hal itu menjadi sama sekali berbeda. Tai Chi Chuan Qing Dao bekerja dengan cara memurnikan roh, membuka pori-pori dan membiarkan roh dalam langit dan bumi masuk ke dalam tubuh dan biarkan berjalan melalui pembuluh darah, melakukannya untuk memperkuat semangat dan pembuluh darah dalam tubuh. Fawin Wisdom memerlukan orang yang berlatihnya untuk memasuki keadaan ketenangan, memblok semua indera dari dunia luar, melihat diri sebagai dunia, menemukan diri sejati, dan memperkuat jiwa sendiri. Metode praktek benar-benar berlawanan, memberikan Xiao Fan kesusahan yang sangat besar. Selama 3 bulan selanjutnya, selain menebang bambu setiap hari, ia terfokus pada mempraktekkan kultivasi dua fraksi. Tapi ketika dia mencapai sedikit keberhasilan dalam Tai Chi Chuan Qing Dao, menjadi mampu menarik roh ke dalam tubuh, kemudian akan berlatih Fawin Wisdom, perlu untuk memaksa dirinya untuk memblokir segala sesuatu, masuk ke dalam ketenangan. Semua upaya yang telah ia lakukan untuk praktek sebelumnya menjadi sia-sia. Suatu hari, 3 bulan kemudian, Tian Bolis tiba-tiba merasa penasaran dan datang untuk melihat bagaimana Xiao Fan lakukan dalam kultivasi. Setelah penyelidikan sedikit ia menjadi marah setengah mati. Ketika orang normal praktek Tai Chi Chuan Qing Dao, karena tingkat pertama adalah yang paling mudah, mereka seharusnya mencapai sedikit keberhasilan setelah 3 bulan, kemampuan untuk menyerap roh dan menyiklus mereka 3-5 kali. Anehnya rendahnya kualitas Xiao Fan benar-benar jarang ditemukan. Setelah berlatih 3 bulan ia masih tidak mampu mengendalikan pori-pori seluruh tubuh dan tidak membiarkan roh apapun dalam, tentu saja, dia tidak dapat menyiklus roh tersebut.
Tian Bolis, dengan mata lebar, menatap Xiao Fan marah. Semua murid-murid berdiri di dekatnya merasa kasihan padanya tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Savion ingin mengatakan beberapa kata atas nama Xiao Fan, tapi melihat hasil buruk Xiao Fan sebagai hasil pengajarannya, ia merasa tidak memiliki hak untuk mengatakan apa-apa. Adapun Linger ia tertawa dan melihat itu sebagai lelucon. Xiao Fan merasa sangat malu, berlutut di depan dari Tian Bolis. Berpikir bahwa tak peduli betapa tuannya memarahinya, ia layak mendapatkannya. Tanpa diduga, setelah waktu yang lama, Sixiong sekitarnya dan bahkan Bolis Tian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa aneh, diam-diam mendongak dan terkejut menemukan bahwa wajah marah Tian Bolis berubah menjadi kekecewaan. Sama seperti pepatah yang mengatakan, kesedihan kebanyakan berasal dari kekecewaan. Tian Bolis melambaikan lengan bajunya, kemudian menggelengkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya yang gendut dan berjalan menuju ruang belakang tanpa berkata apa-apa. Semua murid saling memandang tidak mengerti apa yang terjadi. Savion telah mengenal Tian Bolis untuk waktu yang lama, ia tahu apa yang dimaksud Tian Bolis, ia menduga Master telah menyerah pada Xiao Fan, selama 3 bulan terakhir. Di samping mengerjakan pekerjaan rumah dan berlatih kultivasi, Xiao Fan membantu orang lain ketika ia mempunyai waktu luang, dia adalah orang yang sangat baik dan jujur. Semua orang menyukainya. Karena kesepian hidup di gunung, bahkan Linger yang biasanya sombong tiba-tiba mempunyai teman bermain usia yang sama, walaupun di permukaan ia sering memarahinya, dia benar-benar senang tentang itu. Savion mengerutkan kening dan menyemangati Xiao Fan, mengatakan, Xiao Fan Master hanya marah sejenak, asalkan kamu terus menempatkan upaya, cepat atau lambat ia akan menyadari kemampuanmu. Hati Xiao Fan terasa malu, mengangguk, dan menempatkan usaha lebih dan lebih sejak itu. Dia pergi dengan Linger setiap pagi untuk memotong bambu, murid normal dapat menebang satu bambu hitam setelah berlatih Tai Chi Suan King Dao selama 3 bulan, namun Xiao Fan menebang bambu hitam pertama setelah setengah tahun. Namun, karena mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, tubuhnya tumbuh semakin kuat, setidaknya dia tidak lagi menjadi lelah ketika naik ke gunung. Sejak saat itu, Tian Bolis tidak bertanya apa-apa lagi tentang Xiao Fan. Pada awalnya, Savion masih bertanya tentang kemajuan dalam kultivasi. Tetapi, setelah waktu yang lama, kemajuan Xiao Fan sangatlah lambat, pada akhirnya, bahkan Savion menyerah dan tidak bertanya lagi. Xiao Fan sendiri tidak keberatan masalah ini, ia menyadari kualitasnya tidak bagus. Meskipun ia kadang-kadang berpikir bahwa itu semua karena dia berlatih mantra kedua secara bersamaan, setiap kali ia memikirkannya, ia teringat Pozi, yang mendorong dia untuk melanjutkan. Meskipun latihan dengan cara ini akan sangat sulit, sifat keras kepala dan pantang menyerahnya mendorongnya untuk terus maju. Berlatih Tai Chi Suan King Dao di pagi hari, Fawin Wisdom di malam hari. 3 tahun berlalu cepat. Selama tahun ini, Xiao Fan mencapai rekor terburuk yang pernah dicapai di Jadeon, dia menggunakan 3 tahun, yang berarti dia telah menghabiskan 3 kali lebih lama dari orang normal, sebelum akhirnya menyelesaikan Tai Chi Suan King Dao pada tingkat Yu King pertama dan akhirnya dapat dengan mudah mengendalikan semua pori-pori, menyerap semangat dan bermeditasi 36 kali berturut-turut. Tapi apa yang orang-orang tidak sadari adalah bahwa ia juga berlatih Fawin Wisdom pada saat yang sama, meletakkan dasar yang kokoh pada pengendalian energi. Ketika Xiao Fan malu-malu mengumumkan bahwa saat makan malam, semua murid Bambu Peak tercengang, karena merasa baru saja melihat kejadian yang sama mustahilnya seperti pohon kayu besi berumur 1000 tahun yang berbunga, semua orang tertawa. Savion melemparkan Xiao Fan ke udara beberapa kali. Tian Bolis dengan dingin menatapnya, mendengus, berbisik, idiot. Setelah 3 tahun, Xiao Fan mencapai usia 14, karena memotong bambu setiap hari, tubuhnya telah menjadi cukup kokoh. Meskipun ia 2 tahun lebih muda dari Linger, mereka sudah sama tingginya, Linger telah bertambah umur menjadi 16 tahun dari 13 dan menjadi lebih cantik. Linger sering merasa seolah-olah keenam Sixiongnya jauh lebih tua daripada dia, jadi dia suka tinggal dengan Xiao Fan yang bodoh untuk waktu yang lama. Selama 3 tahun, hubungan mereka menjadi lebih dekat bersama-sama, Linger selalu terlihat lebih hebat, Xiao Fan tahu Linger lebih kuat dari dirinya. Meskipun ia berteriak padanya sepanjang waktu, ketika diejek oleh Sixiongs, dia adalah orang pertama yang membela dirinya.
Kehidupan di gunung ini tenang dan membosankan, Xiao Fan bertanya beberapa kali pada Tian Bolis dan Savion seputar pembantaian desa Grace Temple, tapi masih tidak dapat menemukan petunjuk. Seiring waktu berlalu, hati Xiao Fan akhirnya sudah tenang. Pagi ini, Xiao Fan mengambil goloknya seperti biasa dan berjalan menuju gunung sendirian. Linger telah menyelesaikan pekerjaan rumah bambu 2 tahun lalu dan tidak perlu datang. Jadi, selama 2 tahun terakhir, Xiao Fan pergi ke gunung sendiri sebagian besar waktu, namun kadang-kadang ketika Hidi tidak ada pekerjaan lain, dia akan pergi ke gunung bersama-sama dengan dia. Hari ini Xiao Fan tidak melihat Linger, dia juga tidak peduli tentang masalah ini, dan pergi sendirian ke gunung. Setelah 1 bulan lagi, pekerjaan rumah bambu akan lengkap. Dia sekarang dapat memotong 2 bambu hitam dalam sehari, tapi masih jauh kalah dengan Linger, bisa menebang selusin bambu hitam jika melakukannya sampai akhir hari. Sebulan sebelumnya, akhirnya ia menguasai Tai Chi Suan King Dao, Yu King tingkat pertama, kemudian Savion mengajarinya mantra tingkat kedua. Dia telah mempelajarinya selama 1 bulan, meskipun jauh lebih dalam dari lapisan pertama, ia merasa lebih mudah daripada lapisan pertama. Misalnya, kontrol pori-pori tubuh dari tingkat pertama butuh waktu 3 tahun, sedangkan tingkat kedua kebutuhan seseorang untuk mengubah roh menjadi kekuatan jiwa, menyerap roh dalam bumi dan langit ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi kekuatan. Menurut Dasik Xiong, itu adalah 10 kali lebih keras dari tingkat pertama, namun Xiao Fan secara mengejutkan menemukan sangat mudah. Tampaknya, Fawin Wisdom ada hubungannya dengan kemajuannya. 3 tahun ia berlatih Fawin Wisdom non-stop, ia mulai menguasai dasar-dasar dari siklus roh. Roh adalah bagian dari jiwa, dengan 3 tahun latihan dasar, kemajuan Xiao Fan menjadi sangat cepat. Tapi dia sendiri tidak mempercaya dirinya, ketika praktik orang lain dari tingkat pertama mengambil 1 tahun, dan ia sendiri membutuhkan 3 tahun, sehingga ia merasa ini pasti hanya ilusi. Jadi ia tidak peduli karena tidak ada yang bertanya tentang kultivasi sehari-hari pula. Jangan lupa subscribe channel Ashiami, mari kita mulai. Xiao Fan kembali ke hutan bambu yang sudah familiar baginya. Seluruh gunung ditutupi dengan tanaman hijau. Ketika angin bertiup, lautan bambu melambai naik turun, seperti gelombang besar laut, sangat spektakuler, hatinya menjadi sangat rileks. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan tubuhnya, kemudian memasuki hutan bambu dengan goloknya. Tempat ini berbeda dari di mana ia berlatih 3 tahun lalu, tempat ini berada di bagian terdalam dari hutan bambu. Pohon bambu di sini lebih besar dan juga lebih keras. Kabut cahaya pagi mengambang di hutan seperti kerudung lembut. Ada yang embun indah yang jernih pada daun bambu di kedua sisi jalan setapak. Dia berjalan untuk sementara di lautan bambu. Sebagian besar blek bambu tinggi dan rimbun, naik lurus ke langit. Cahaya bersinar melalui celah antara daun, meninggalkan bayangan pekat membayangi di tanah. Xiao Fan memandang berkeliling sejenak dan memilih sebuah bambu hitam besar, ia mengukurnya sebentar kemudian mengangkat golok dan siap untuk memotong. Puff, tiba-tiba muncul suara teredam, Xiao Fan merasakan sakit di kepala, tampak seperti sesuatu yang telah memukul dahinya. Dia melihat ke bawah di tanah dan melihat ujung pohon pinus bergulir. Hanya ada blek bambu di dekat sini. Ada banyak rebung, tetapi pasti tidak ada pohon cemara. Dia berpikir sejenak lalu tersenyum, melihat sekeliling dan berteriak keras, "Linger, apa itu kamu?" Suaranya bergema melewati hutan bambu tapi masih tidak ada yang menjawab sesudahnya. Xiao Fan tahu Linger suka membodohi orang. Ketika dia hendak berteriak lagi, kepalanya tiba-tiba terkena ujung pohon pinus lain. Pada saat yang sama, sebuah jeritan, krik-krik, terdengar dari atas kepala. Xiao Fan enggan mendongak dan melihat ada monyet abu-abu pada blek bambu dengan beberapa ujung pinus pada tangannya dan menggunakan ekornya untuk menggantung terbalik di bambu. Monyet itu tertawa, krik-krik, seperti sedang menyombongkan diri padanya. Xiao Fan tertegun sejenak. Selama 3 tahun terakhir ia belum pernah melihat monyet di hutan bambu sebelumnya. Hampir keseluruhan bambu pik ditutupi dengan hutan bambu, hanya ada hutan kayu pinus di lembah. Sepertinya itu adalah dari mana monyet ini berasal, tapi hari ini monyet telah datang ke gunung untuk alasan yang tidak diketahui. Bambu pik itu tinggi dan curam, meskipun tidak setinggi Peak of Widows, yang lebih tinggi dari langit, tetapi juga langsung menggapai ke lautan awan.
Tidak ada cara untuk naik selain berjalan dari kaki gunung ke atas. Murid Jadeon kebanyakan akan menggunakan Skyblade untuk membantu mereka dalam perjalanan. Xiao Fan masih rendah dalam kultivasi, kecuali pekerjaan rumah sehari-hari. Biasanya juga mendengar Sixiong berbicara tentang hutan kayu pinus di lembah gunung kembali Bambu Peak, dalam dan tak terduga, tidak ada penghuni manusia. Pendiri Bambu Peak juga mengirim orang untuk menyelidiki lembah dengan Skyblades di masa lalu, namun itu hanya sebuah hutan kuno, tidak ada yang istimewa, hanya ada cukup banyak binatang dan serangga beracun tetapi mereka tidak pernah keluar dari lembah, sehingga tidak ada yang terjadi selama ini. Sementara ia sedang berpikir tiba-tiba ia melihat monyet itu mengangkat tangannya. Dia kemudian cepat-cepat menghindar. Lain ujung pohon pinus meluncur bawah, jika dia tidak menghindar mungkin ia akan mengalami hal yang sama lagi. Monyet abu-abu melihat dia berhasil mengelak. Ini menjerit beberapa kali dengan wajah marah, seakan menyalahkan Xiao Fan seolah-olah dia tidak boleh menghindar itu. Xiao Fan mencibir sang monyet, kemudian mengabaikannya dan berjalan pergi. Monyet yang berpikir memukul orang adalah menyenangkan, itu agak langka, tampak seperti hewan bodoh baginya. Dia mengambil 2 langkah, lalu tiba-tiba ia mendengar suara angin di belakang telinganya. Kali ini dia tidak menghindar cukup cepat, pop, kerucut pinus memukul pada belakang kepalanya keras, kali ini kekuatan itu tidak lembut. Pandangan Xiao Fan menjadi kabur, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya dan mengerang keras. Monyet pada bambu itu bertepuk tangan dan tertawa, berayun maju mundur, tampak benar-benar senang melemparnya. Xiao Fan merasa sangat marah dan bergegas menuju bambu dan mengayunkan tangannya dengan liar. Bambu hitam besar berayun bolak-balik, tetapi monyet abu-abu dengan ekornya terus melilit batang bambu, membiarkan dia mengayunkan bambu itu sebanyak yang ia inginkan, benar-benar tidak takut dan bersuara, krik-krik, menertawakannya. Xiao Fan melihat bahwa ia tidak bisa melakukan apapun untuk menurunkan sang monyet, dan menjadi semakin marah, kemudian mengeluarkan parang dan dengan memotong bambu dengan liar. Monyet masih tidak takut, hanya menatap dia dengan rasa penasaran. Xiao Fan berkeringat seluruh wajahnya. Ketika ia hampir selesai, dan bambu hampir terpotong, tiba-tiba jeritan datang dari atas. Dia mendongak dan melihat ayunan ekor monyet abu-abu itu, tubuh membalik, dan melompat ke bambu hitam berikutnya, dan kemudian, pop, melemparkan ujung pohon pinus ke arahnya lagi. Xiao Fan marah, lupa jika monyet akan mengerti atau tidak, menunjuk dan berteriak keras, monyet kurang ajar, hanya bisa menggantung di atas bambu, turun ke sini kalau berani. Monyet menggaruk kepalanya, memutar kepalanya dan tampak seperti berpikir untuk waktu yang lama, sepertinya tidak mengerti apa arti kata, berani. Dia hanya tertawa dan mencibir Xiao Fan. Xiao Fan marah setengah mati, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hampir menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuk hari ini, tapi kepalanya telah dipukul 7 atau 8 kali oleh sang monyet, sangat menyakitkan. Xiao Fan penuh amarah, dengan getir turun gunung dan mengabaikan monyet. Tanpa diduga, monyet itu seperti menjadi kecanduan akan hal itu, selama beberapa hari berikutnya sudah menunggu di hutan bambu untuknya di pagi hari. Setelah Xiao Fan datang untuk memotong bambu, monyet akan melemparkan ujung pohon pinus padanya sebagai hiburan. Ketika mengamati wajah kesal Xiao Fan, hal itu akan membuat monyet itu sangat senang. Suatu malam sebelum makan malam, Linger mendorong Xiao Fan ke samping, diam-diam bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi pada kepala kamu? Xiao Fan telah diganggu oleh monyet abu-abu itu selama beberapa hari terakhir, sampai kepalanya terasa sangat sakit dan benjol-benjol, namun, dia berpikir dibodohi oleh monyet sangat memalukan, sehingga ia tidak memberitahu siapapun. Sekarang, bagaimanapun, Linger telah bertanya kepadanya secara langsung, ia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengatakan. Linger menggerakkan bibir, tidak bisa menahan tertawa. Lekukan yang muncul di pipinya benar-benar indah. Wajah Xiao Fan berubah merah dan menurunkan tatapannya, mungkin karena untuk telah ditertawakan olehnya, tapi juga tampaknya juga ada alasan lain. Linger memukul Xiao Fan di bahu, berkata, jangan khawatir Xiao Fan, beberapa hari ini ibu saya ingin saya untuk berlatih lebih dalam Gua Tai Chi karena harus siap untuk Seven Peak Tournament, 2 tahun dari sekarang, tidak percaya kamu diganggu oleh monyet. Jangan khawatir, besok aku akan menemani kamu ke atas gunung dan mengajarkan pelajaran pada monyet itu.
Nadanya adalah semacam seperti membujuk anak kecil, namun Xiao Fan terbiasa untuk itu, tersenyum sedih dan tidak repot-repot memikirkannya. Pagi berikutnya, Linger bangun pagi-pagi, dan pergi ke belakang gunung dengan Xiao Fan. Angin gunung bertiup lembut, Linger berpakaian merah, sama seperti hari pertama dia naik ke gunung dengan Xiao Fan untuk memotong bambu, berjalan dengan cerita di depan, Xiao Fan mengikuti di belakang, menyaksikan gadis cantik di depan, seperti sepotong awan merah, aroma samar datang mengikuti angin melambai lembut gunung dalam pegunungan. Dia berjalan linglung, tiba-tiba pemikiran, betapa enaknya jika berjalan seperti ini terus selamanya, muncul di kepalanya. Ketika ia berpikir, Linger sudah jauh di depan. Dia menoleh ke belakang dan berteriak, "Xiao Fan, mengapa kamu begitu lambat?" Xiao Fan seperti baru bangun dan wajahnya berubah merah, tidak melamun lagi dan dengan cepat melangkah. Sebelum mereka pergi ke hutan bambu, Linger mengatakan pada Xiao Fan, "Kamu pergi sendiri dulu pertama-tama, saya akan mengikuti dari belakang." Pikirannya kosong sesaat, merasa sedikit bingung, kemudian menggelengkan kepalanya, ia membuang ide-ide konyol lainnya dan berjalan menuju kedalaman forest. Ketika tiba di tempat tujuan, hutan bambu dalam keadaan diam, Xiao Fan melihat sekeliling, tapi masih tidak bisa menemukan monyet abu-abu. Dia bergumam dalam hatinya, apakah monyet itu bisa meramal, tahu hari ini ia akan mendapat seorang penolong, sehingga tidak berani datang. Dia berpikir, lalu melihat sekeliling, tetapi masih tidak bisa menemukan jejak monyet, sehingga ia datang ke salah satu bambu hitam dan bersiap-siap untuk memotong. Krik-krik, jeritan akrab tiba-tiba datang dari atas. Xiao Fan berkelit seperti refleks terkondisi, tetapi terlambat, sakit muncul dari kepala dan terpukul oleh ujung pohon pinus, sangat menyakitkan. Xiao Fan mendongak dan melihat monyet abu-abu, seperti biasa, menggantung terbalik di bambu dan tertawa. Dia sangat senang, melompat dan menunjuk ke monyet, dan tertawa, "Haha, kamu akhirnya datang." Suaranya tidak terlalu keras, tapi monyet itu terkejut. Dia berpikir orang ini biasanya selalu akan berubah menjadi murka, menjadi marah ketika dia dipukul. Tapi sekarang, hari ini, sangat bahagia, apa karena ia telah dipukul selama beberapa hari dan menjadi kecanduan dan akan merasa tidak nyaman jika tidak dipukul, dan menjadi senang karena pukulannya barusan. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah bayangan merah berkelebat di antara bambu. Hidi telah naik di Phoenix Soul-nya dan terbang ke arah situ, secepat kilat, kelima jarinya membentuk cakar dan sudah nyaris meraih sang monyet. Namun monyet itu sangat pintar. Matanya melihat sosok yang datang itu dan segera bereaksi, dia melepaskan ekornya yang melilit bambu dan menjatuhkan diri ke bawah. Linger telah mempersiapkan segala cara yang tersedia untuk menyerang jika monyet itu akan melarikan diri ke segala arah, namun, ia tidak mengira monyet itu akan menjatuhkan diri. Dia merasa terkejut dan menangkap udara kosong. Xiao Fan siap untuk bergerak, tapi monyet membuka lengannya di udara dan segera meraih bambu. Tampak seperti itu tahu wanita berbaju merah di atas sangat kuat, monyet tidak ragu-ragu lagi untuk kabur, segera melompat dari bambu ke bambu lain dan berusaha melarikan diri. Semangat Hidi terpancing, berteriak dari udara, cepat tangan kirinya menunjuk ke depan, Phoenix Soul langsung terbang membelah udara, Xiao Fan mulai berlari sepanjang di tanah dan mengikuti. Jika di daerah terbuka, Linger bisa menangkap monyet abu-abu dalam beberapa detik dengan Phoenix Soul. Tapi sekarang, di hutan bambu tebal, batang-batang bambu benar-benar menghalangi jalannya. Monyet abu-abu sangat cerdas, tidak pernah melarikan diri dengan arah lurus. Dia berayun dari kiri ke kanan, terus berputar sementara melarikan diri ke depan. Linger, yang perlu memperhatikan monyet dan harus berhati-hati supaya tidak tertabrak batang bambu pada saat yang sama, mengalami kesulitan. Adapun Xiao Fan ia hanya bisa mengejar bersama di tanah, tak berdaya. Jadi, dua orang dan monyet itu terus berkejar-kejaran. Sang monyet abu-abu terus bersuara, krik-krik. Pengejaran itu tampaknya berlangsung lama sekali. Napas Xiao Fan semakin berat dan dia sudah merasa lelah. Perburuan itu berlangsung dalam jarak dan waktu yang lebih lama dari yang dia perkirakan. Tapi, hutan bambu hijau tampak tak berujung, lapisan demi lapisan. Mulut Xiao Fan menjadi kering, tiba-tiba ia melihat sosok abu-abu turun dari atas dan jatuh lurus ke bawah. Dia merasa sangat senang dan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas maju.
Kemudian, pada saat ini, Linger tiba-tiba berteriak dari atas, "Hati-hati!" Di depan Xiao Fan, tebing tiba-tiba muncul, Xiao Fan berhenti dengan cepat dan hampir jatuh di tepian. Dia menenangkan pikirannya dan terkejut melihat sebuah jurang yang dalam di bagian bawah tebing. Jauh ke lembah, ada kabut-kabur, hal-hal yang tidak bisa terlihat jelas. Dekat tepi tebing tidak ada bambu hitam lagi, tetapi berbagai pohon-pohon liar, kebanyakan mereka adalah pohon pinus, sepertinya mereka telah mencapai jurang di belakang gunung. Xiao Fan melihat monyet abu-abu jatuh dan, dengan menggunakan trik yang sama, di udara dia memegang cabang-cabang pohon yang tumbuh di tepi jurang dan berayun, mengurangi daya gravitasi dan melarikan diri. Ketika Xiao Fan akan menyerah untuk mengejar, suara angin yang menusuk datang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Hidi terbang ke arahnya, mengulurkan tangannya dan berteriak, "Ayo naik!" Xiao Fan mengulurkan tangan dan meraih tangan Hidi tanpa berpikir banyak. Hidi menarik tangannya dengan keras dan menariknya ke atas, Phoenix Soul. Phoenix Soul tiba-tiba turun sedikit, tetapi naik kembali normal lagi. Xiao Fan mengalaminya untuk pertama kali dan tidak tahu harus berbuat apa. Linger menariknya di belakang punggungnya, dengan cepat mengatakan, "Pegang pinggangku erat-erat, cepat." Xiao Fan melakukan seperti yang dia bilang, Linger tidak sabar untuk berangkat. Dua orang mengendarai, jiwa Phoenix, langsung ke lembah seperti kilat merah, mengejar monyet abu-abu. Angin bertiup sangat kencang di samping telinga Xiao Fan. Dia nyaris tak bisa menahan matanya tetap terbuka, tetapi, Phoenix Soul, di bawah kakinya tampak lembut tetapi kokoh, membuat orang merasa seolah-olah mereka akan jatuh setiap saat. Dengan ketakutan di pikirannya, ia tak bisa menahan untuk memegang Linger lebih erat lagi. Pakaian merah seperti awan mengambang di depan matanya. Sosok si Jinya itu terlihat seperti peri dari khayangan, sangat elegan. Ada wewangian samar mengambang ke dalam hidungnya. Kebahagiaan tumbuh dalam hatinya, ia berharap waktu berhenti untuk sesaat. Tidak mungkin bagi Linger untuk mengetahui pikiran-pikiran aneh dari anak kecil di belakangnya. Pikirannya terfokus pada monyet di depan. Dia selalu dipuji-puji oleh orang tuanya dan Sixiongs, arogansi telah berkembang dalam kepribadiannya. Sekarang jika dia tidak bisa menangkap seekor monyet, ini jelas tidak dapat diterima. Di lembah yang dalam, sosok abu-abu di depan sementara sosok merah mengejar dekat di belakang, di antara bayang-bayang kayu pepohonan. Setelah mereka berkejar-kejaran selama setengah jam, monyet abu-abu tampak seperti jenis spesies hewan langka, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, berangsur-angsur Linger menjadi lebih terbiasa dengan pepohonan di hutan itu. Setelah pengejaran panjang, sekarang jarak mereka sudah semakin dekat. Monyet abu-abu melarikan diri sampai ke kedalaman lembah. Xiao Fan melihat dari punggung Hidi dan melihat daerah hutan di depan menjadi lebih jelas. Cahaya matahari bersinar, tampaknya seperti tanah terbuka di depan dan ada suara samar air. Pada saat ini teriakan monyet abu-abu telah menjadi lebih cepat, seakan terkejut bahwa mereka tidak menyerah setelah mengejar untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada cara untuk kembali, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah untuk terus berlari ke depan. Dia pergi dengan Linger setiap pagi untuk memotong bambu. Murid normal dapat menebang satu bambu hitam setelah berlatih Tai Chi Chuan King Dao selama 3 bulan, namun Xiao Fan menebang bambu hitam pertama setelah setengah tahun. Namun, karena mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, tubuhnya tumbuh semakin kuat, setidaknya dia tidak lagi menjadi lelah ketika naik ke gunung. Sejak saat itu, Tian Bolis tidak bertanya apa-apa lagi tentang Xiao Fan. Pada awalnya, Savion masih bertanya tentang kemajuan dalam kultivasi. Tetapi, setelah waktu yang lama, kemajuan Xiao Fan sangatlah lambat. Pada akhirnya, bahkan Savion menyerah dan tidak bertanya lagi. Xiao Fan sendiri tidak keberatan masalah ini, ia menyadari kualitasnya tidak bagus. Meskipun ia kadang-kadang berpikir bahwa itu semua karena dia berlatih mantra kedua secara bersamaan, setiap kali ia memikirkannya, ia teringat Pozi, yang mendorong dia untuk melanjutkan. Meskipun latihan dengan cara ini akan sangat sulit, sifat keras kepala dan pantang menyerahnya mendorongnya untuk terus maju. Berlatih Tai Chi Chuan King Dao di pagi hari, Fawin Wisdom di malam hari. 3 tahun berlalu cepat. Selama tahun ini, Xiao Fan mencapai rekor terburuk yang pernah dicapai di Jadeon. Dia menggunakan 3 tahun,
yang berarti dia telah menghabiskan 3 kali lebih lama dari orang normal, sebelum akhirnya menyelesaikan Tai Chi Chuan King Dao pada tingkat Yu King pertama dan akhirnya dapat dengan mudah mengendalikan semua pori-pori, menyerap semangat dan bermeditasi 36 kali berturut-turut. Tapi apa yang orang-orang tidak sadari adalah bahwa ia juga berlatih Fawin Wisdom pada saat yang sama, meletakkan dasar yang kokoh pada pengendalian energi. Ketika Xiao Fan malu-malu mengumumkan bahwa saat makan malam, semua murid Bambu Peak tercengang, karena merasa baru saja melihat kejadian yang sama mustahilnya seperti pohon kayu besi berumur 1000 tahun yang berbunga, semua orang tertawa. Savion melemparkan Xiao Fan ke udara beberapa kali. Tian Bolis dengan dingin menatapnya, mendengus, berbisik, idiot. Setelah 3 tahun, Xiao Fan mencapai usia 14, karena memotong bambu setiap hari, tubuhnya telah menjadi cukup kokoh. Meskipun ia 2 tahun lebih muda dari Linger, mereka sudah sama tingginya. Linger telah bertambah umur menjadi 16 tahun dari 13 dan menjadi lebih cantik. Linger sering merasa seolah-olah keenam Sixiongnya jauh lebih tua daripada dia, jadi dia suka tinggal dengan Xiao Fan yang bodoh untuk waktu yang lama. Selama 3 tahun, hubungan mereka menjadi lebih dekat bersama-sama. Linger selalu terlihat lebih hebat, Xiao Fan tahu Linger lebih kuat dari dirinya. Meskipun ia berteriak padanya sepanjang waktu, ketika diejek oleh Sixiongs, dia adalah orang pertama yang membela dirinya. Kehidupan di gunung ini tenang dan membosankan. Xiao Fan bertanya beberapa kali pada Tian Bolis dan Savion seputar pembantaian desa Grace Temple, tapi masih tidak dapat menemukan petunjuk. Seiring waktu berlalu, hati Xiao Fan akhirnya sudah tenang. Pagi ini, Xiao Fan mengambil goloknya seperti biasa dan berjalan menuju gunung sendirian. Linger telah menyelesaikan pekerjaan rumah bambu 2 tahun lalu dan tidak perlu datang. Jadi, selama 2 tahun terakhir, Xiao Fan pergi ke gunung sendiri sebagian besar waktu, namun kadang-kadang ketika Hidi tidak ada pekerjaan lain, dia akan pergi ke gunung bersama-sama dengan dia. Hari ini Xiao Fan tidak melihat Linger, dia juga tidak peduli tentang masalah ini, dan pergi sendirian ke gunung. Setelah 1 bulan lagi, pekerjaan rumah bambu akan lengkap. Dia sekarang dapat memotong 2 bambu hitam dalam sehari, tapi masih jauh kalah dengan Linger, bisa menebang selusin bambu hitam jika melakukannya sampai akhir hari. Sebulan sebelumnya, akhirnya ia menguasai Tai Chi Chuan King Dao, Yu King tingkat pertama, kemudian Savion mengajarinya mantra tingkat kedua. Dia telah mempelajarinya selama 1 bulan, meskipun jauh lebih dalam dari lapisan pertama, ia merasa lebih mudah daripada lapisan pertama. Misalnya, kontrol pori-pori tubuh dari tingkat pertama butuh waktu 3 tahun, sedangkan tingkat kedua kebutuhan seseorang untuk mengubah roh menjadi kekuatan jiwa, menyerap roh dalam bumi dan langit ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi kekuatan. Menurut Da Sixiong, itu adalah 10 kali lebih keras dari tingkat pertama, namun Xiao Fan secara mengejutkan menemukan sangat mudah. Tampaknya, Fawin Wisdom ada hubungannya dengan kemajuannya. 3 tahun ia berlatih Fawin Wisdom non-stop, ia mulai menguasai dasar-dasar dari siklus roh. Roh adalah bagian dari jiwa, dengan 3 tahun latihan dasar, kemajuan Xiao Fan menjadi sangat cepat. Tapi dia sendiri tidak mempercaya dirinya, ketika praktik orang lain dari tingkat pertama mengambil 1 tahun, dan ia sendiri membutuhkan 3 tahun, sehingga ia merasa ini pasti hanya ilusi. Jadi ia tidak peduli karena tidak ada yang bertanya tentang kultivasi sehari-hari pula.